Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 3 semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini hari pertama kita mulai belajarnya ya, yaitu kita belajar tematik di kelas 3 bersama Bu Rina. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan kosakata baru pada teks ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Bernafas merupakan proses masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Contohnya oksigen masuk ke dalam paru-paru yaitu O2 dan dikeluarkan melalui hidung, CO2 berupa menjadi karbon dioksida. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Bergerak merupakan suatu perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Contohnya berjalan dengan menggunakan kaki, berlari, dan melompat serta bergerak ke sumber cahaya, contoh dari makhluk hidup tersebut. Yang ketiga yaitu peka terhadap rangsangan. Itu merupakan kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsang. Contohnya daun putri malu ketika disentuh maka daunnya menutup semua atau bergerak. Proses rangsangan suatu makhluk hidup melalui dari contoh tumbuhan. Yang keempat yaitu memerlukan makanan. Ya, makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Jika kekurangan makanan maka terjadi pingsan, tepar, dan sakit. Yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Contoh dari bayi menuju anak-anak, remaja hingga dewasa. Sedangkan pada tumbuhan melalui proses dari biji menuju tunas, akar, daun hingga tanaman dewasa. Selanjutnya ciri makhluk yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa. Tubuh makhluk hidup selain menghasilkan energi juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak segera dikeluarkan, kadar zat sisa yang tinggi akan mempunyai efek yang berbahaya dan menjadi racun pada tubuh. Selanjutnya yaitu ciri yang ketujuh berkembang biak, yaitu mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah dengan cara berkembang biak atau bisa disebut reproduksi. Contohnya pada sapi untuk mempertahankan spesiesnya dengan melahirkan. Yang kedelapan ciri makhluk hidup yaitu beradaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contoh pada bunglon. Bunglon terganggu oleh musuhnya, maka bunglon mengganti warna tubuhnya sesuai dengan tempatnya. Itulah ciri-ciri makhluk hidup terdapat dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan tumbuhan, hewan, dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah menjelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Selanjutnya, silakan anak-anak baca LKS-nya, yaitu teks ciri-ciri makhluk hidup, dan tentukan kosakata, artinya kata yang baru didengar atau belum dipahami, dan dituliskan kosakata tersebut pada LKS. Jazakumullah khair untuk anak-anak ibu semuanya. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.